Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joan Mutiara, NIM 114430117 dan kita L23 blok 1 praktikum sial. Di sini akan membuat video acara 7 QGIS. Yang pertama, buka software QGIS, lalu kita klik project new, lalu kita pergi ke plugins, manage and install plugin. Selanjutnya di sini di checklist semua hal-hal yang diperlukan. Kalau belum terinstall bisa diinstal terlebih dahulu, misal ini terus install plugin seperti itu. Lalu kalau ini sudah terchecklist semua bisa di-close aja. Selanjutnya, kita pergi ke raster georeferencer untuk memasukkan peta yang sudah dibuat, ke file di acara peta yang dipakai di acara 2. Lalu kita akan masukkan petanya, ini. Nah, di sini kita mau bikin poinnya terlebih dahulu. Indeksnya adalah 2 dan 0, 9, 24, lalu pojok, di juga. Oke oke. Kemudian kita ke view, lalu ke panels, di GCP-nya dicentang, lalu, kita cek apakah sudah benar. Nah, sudah benar, maka oke. Lalu di setting kita ke transformation setting, di sini biarin aja, lalu, koordinatnya ganti WGS 8449S, lalu oke. Lalu di sini set target resolution sama load in QGIS-nya dicentang, output rasternya di-save, klik oke. Kita start ini, georeferencing. Lalu jika sudah sukses, kita bisa close aja, lalu discard. Nah, lalu selanjutnya kita mau pergi ke digitasi peta dengan ke ke layer, lalu create layer, ini save file layer, file ini kita bisa cari penyimpanan acara 7 video ini, diberi nama, ke atas administrasi, lalu save. Untuk name ini kita pakai polygon, name-nya kita pakai keterangan, lalu add this, ini sudah benar, terus oke. Lalu diulang juga untuk jalan sama sungai. Kita geometrinya pakai lagi di sungai, terus namanya sungai kanan. Lalu oke, lalu bikin lagi buat ya, extra layer, layer, ini satu layer, di sini sungai, sini ulang juga namanya keterangan. Lalu oke, kali ini kita layer terus bisa jalan dari terus di sini nol kanan diganti oke selanjutnya kita bikin jalan di sini di kanan oke lalu bisa lagi kita ambil jelasin jalan yang lain oke saya berada karena masuk ke dikasih sini reading karena dikasih sini nah itu saya tadi lalu kita tadi ke editing sini dulu ada kasih nama ini kita bisa sekolah lalu sini misal final terus misalnya oke misal sini ada juga terus puskesmas atau saya ada reading ada apa lagi ada basic ada karena ada level di sini kamu nah di sini kita ganti pemukiman lalu kita save edit matikan toggle editing lalu kita close aja lalu klik kanan batas administrasi properties melakukan simbologi di kategoris ini di kategoris lalu kolomnya kita ganti ke keterangan terus kita ke classify di simbol ini diklik kita tambahkan import simbol ABI di sini import export terus kita import di sini tuh kita pilih select all di sini kita pilih dulu simbol ABI-nya open simbol ikutan di sini pilih ikutan oke di sini kalian ada ladang tadi kita cari ladang masukkan di situ kan oke di sini nah ladang lalu di sini mungkin pemukiman lalu kita oke nah lalu kita ke label kita ke single labels label width-nya kita ubah jadi keterangan kita ke teks ubah jadi Times New Roman
Kenapa jadi di sini size-nya 12. Lalu ke buffer, draw text buffer-nya diaktifkan. Oh, bagian. Ininya biarin millimeters, lalu apply aja. Oh, oke. Jika sudah batas administrasi, kita mau simbologi jalan, klik kanan. Di layar jalan, di properties. Simbologinya kita ubah jadi kategoris, kolomnya jadi keterangan. Simbol ini kita cari, simbol ini kita cari. Jalan arteri, oke. Ini di-classify. Untuk jalan kolektor, kita melakukan yang sama. Di lainnya kita cari jalan, jalan kolektor, oke. Oke, selanjutnya kita apply terus oke. Udah muncul seperti ini. Kita mau ke sungai, simbologi, properties, kategoris, keterangan, lalu classify. Klik sungai, sesuaikan namanya, sungai SNI. Oke. Colornya diubah jadi jangan lupa tadi colornya diubah jadi SNI ya teman-teman. Untuk sungai. Oh ini nanti diubah jadi SNI untuk sungai. Oke. Klik simbol ini, lalu ke simple line, lalu struknya kita tebalkan. Oke. Apply. Oke. Nah, jika sudah simbol lagi sungai, kita simbol lagi titik, klik kanan, properties, ininya ganti kategoris, kolomnya ubah jadi keterangan, lalu classify. Untuk ini, kita akan cari. Ini kita masukkan masjid. Oke. Lalu puskesmas juga diganti. Lalu sekolah. Pendidikan. Oke, oke. Nah, selanjutnya kita mau melakukan contouring dengan contour yang sudah dibuat di acara kemarin. Kita ke layer, create layer, add layer, lalu add vector layer. Kita pilih ke vector, ke fields and values, kita pilih elevation, lalu kita ke operators, input persen, masukkan rumus 3 kali 4, kembalikan 50, dikali 4, hasil 100, lalu select features, lalu finishing features widget. Nah, kalau udah, kita close aja. Nah, buat indikatornya akan terpilih dengan ini, lalu kita ubah ini jadi ika tadi, lalu kita kasih nama 1, dia update selected, setelah itu kita klik di invert selection, lupa, jadi edit contour, yang kita 50 kalau pilih, wait, nah kayak gini kan, terus kembali di 0, update selected, selanjutnya kita cek, jadi 1, misalnya 1, update selected, lalu kita ke invert selection, nah di sini kalau dari tadi, itu jadi 1 dari 0, dari 0, terus update selected, di sini dari 0, di sini dari 1, nah, lalu kita terus saja, pas dulu, sebelum lalu matikan tool editing, jadi 1, dari 1, update selected, lalu kita ke invert selection, nah di sini kalau dari tadi, itu jadi 1 dari 0, dari sini 0, terus update selected, di sini dari 0, di sini dari 1, nah, lalu kita close saja, pas dulu, sebelum lalu matikan tool editing, ini yang ada. Nah, terus kita mau ubah, kita akan melakukan terpetis, ini jangan lupa dimatikan dulu. Nah, seperti ini yang indexnya. Lalu selanjutnya kita mau ke properties di breakdown tadi.
Kita mau lagi, ini kategoris, terus kolomnya kita baca IKA. Terus selesai, yang koma ini tuh tadi vertikal simpan, kolomnya terganti dengan warna elektron bold. Kemudian stopnya kita label, oke, bagian ini, strukturnya warna juga, tadi stopnya udah, oke, kita apply, segini. Salah deh. For IKA, label. Nah, yang untuk sini ini label. Ini yang biasa. Lalu kita dari warna ini kita akan cari petanya. Jadi sudah seperti ini. Nah, di sini akan buat peta, nanti peta, lalu layout manager di new front template ini kita klik close that, bagian layout manager. Terus new front template itu kecil ya, lalu kasih title layout lucu, oke. Nah, lalu kita klik kanan untuk mengunggah dari A3, lalu ke page properties, size-nya jadi A3. Misalkan garis bantu tadi ke lebih ke jadi kita akan buat layout peta. Baiklah, dan yang pertama kita pergi ke project, lalu ke layout manager, pada new from template ini kita klik create, lalu kita kasih title, kemudian kita klik OK aja. Terus muncul tampilan seperti ini, kita perbesar, lalu kita akan mengubah kertasnya jadi ukuran A3 dengan klik kanan pada page, lalu lembar ini, lalu ke press 4 untuk size nya kita ubah jadi A3. Setelah itu kita membuat garis bantu. Nah, kita pergi ke guides, lalu untuk horizontal guides-nya ini terdapat 4 garis bantu. Yang pertama 10, 20, 180, 190, 290. Lalu untuk vertical gauge-nya ada 6, ini ada yang pertama 20, terus 30, 290, 300, 310, dan 410. Nah, setelah itu kita menambahkan rectangle atau kotakan dengan cara add shape, lalu pilih add rectangle. Kita akan buat 2 kotakan untuk peta dan untuk identitas peta. Setelah itu ubah ketebalan rectangle-nya, klik item, lalu klik kanan rectangle yang pertama, item properties. Nah, lalu kita pergi ke style, simple fill-nya, lalu stroke-nya, width-nya kita perbesar, lalu rectangle yang kedua kita buat 0,5 ukurannya. Setelah itu kita akan membuka peta dengan cara klik add a new map to the layout, lalu kita sesuaikan dengan kotakan. Nah, pada bagian ini di kanan terdapat item properties. Yang pertama kita akan main ke properties, main properties itu, lalu kita akan ubah dulu sistem koordinatnya sesuai dengan peta yang kita gunakan, WGS 49S, oke, 49S. Lalu kita atur skalanya, contoh saya menggunakan 150. Nah, kita bisa memindahkan peta pada layout ini dengan cara menggunakan tools move, item content, lalu kita sesuaikan. Selanjutnya pergi ke grid, kita stand up plus atau add new grid, lalu modify grid. Untuk grid pada appearance-nya, pada grid type kita ubah jadi cross. Untuk ininya kita atur lagi skalanya atau koordinatnya gini, lalu Oke, kemudian intervalnya kita bisa sesuaikan. Selanjutnya pada line style kita ubah menjadi warna merah. Selanjutnya kita pergi ke draw koordinat. Untuk formatnya kita ubah jadi decimal David. Lalu pada bagian left kita ubah horizontal menjadi vertical ascending. Lalu untuk pada bagian right kita ubah jadi horizontal menjadi vertical ascending. Selanjutnya kita pergi ke fontnya Times New Roman, lalu bold, sesuaikan size-nya. Selanjutnya kita pergi ke koordinat precision. Untuk koordinat precision-nya ubah jadi 0. Setelah selesai kita kembali lalu pergi ke bagian frame. Nah, kita checklist bagian frame untuk thickness-nya ubah jadi 0,5 juga. Setelah selesai kita atur peta dan menambahkan grid. Selanjutnya kita akan ke identitas peta. Nah, kita akan menambahkan garis bantu lagi di vertical guides-nya. Untuk nilainya itu 360 untuk di tengah-tengah. Lalu kita akan menambahkan yang pertama logo UPN. Pertama kita klik dulu add new picture to the layout, lalu bikin kotakan. Nah, ke item properties lalu image, pada main properties ini terdapat image source. Kita klik ke ini, lalu sesuai logonya kita atur aja sedikit rupa dan kita letakkan pada bagian ini. Nah, selanjutnya kita menambahkan instansi dengan cara add text and add label, bikin kotakan lagi. Lalu kita ubah di main properties-nya, fontnya jadi Times New Roman, font style-nya kita bikin bold, font size-nya 12, lalu horizontal alignment-nya kita bikin center and vertical alignment. Nah, kita bikin center juga. Nah, kita sesuaikan selanjutnya buat garis pembatas dengan menambahkan add not item. Kemudian add polyline, selanjutnya kita membuat judul peta. Nah, kita copy aja dari teks tadi, lalu kita menambahkan peta penggunaan lahan, lalu daerah penelitian, dan sesuaikan sama petanya. Kita copy aja lalu menambahkan daerah penelitian. Nah, pada bagian fontnya tidak perlu di bold ini, kita pilih regular aja. Selanjutnya kita copy, lalu tempatkan di bawah nama peta. Selanjutnya kita akan buat skala dan arah utaranya dengan cara add not around layout, lalu bikin kotakan kecil seperti ini dan sesuaikan. Selanjutnya kita menambahkan huruf U pada bagian A ini. Untuk fontnya kita pilih Times New Roman dan di bold, lalu ukurannya disesuaikan. Selanjutnya kita akan menambahkan nilai skala ini menggunakan add new label to layout. Fontnya kita ubah jadi Times New Roman. Kita tidak usah di bold, size-nya kita sesuaikan dan diletakkan di bawah arah mata angin. Selanjutnya kita akan menambahkan skala petanya dengan klik add a new scale bar to the layout, lalu bikin kotakan. Untuk scale bar unitnya pilih kilometer, lalu untuk label unit multiplayer-nya kita sesuaikan. Level for unitnya kita ubah jadi hanya huruf besar, lalu assignment-nya right kita jadikan 6 dan sesuaikan. Untuk fixed width-nya sesuaikan juga. Kemudian untuk bagian display ini kita bisa sesuaikan untuk boost margin-nya contohnya atau label margin-nya. Ada font color-nya bisa jadi Times New Roman dan kita sesuaikan sesuai di bawah teks skala sesuai. Selanjutnya kita menambahkan garis pembatas lagi dan kita akan menambahkan membuat peta untuk mengubah petanya bisa jadi untuk mengubahnya jadi di teks aja, di copy aja. Selanjutnya kita menambahkan garis pembatas lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan legenda dan keterangan dengan klik add new legend to the layout, lalu kita bikin kotakan lagi.
kotakan seperti ini. Pada legenda ini main purpose-nya adalah jadi title, menjadi keterangan. Lalu legend item kita matikan, lalu auto adopt-nya kita unchecklist. Nah, untuk klip ini kita bisa klik kanan group hidden untuk di remove aja. Yang ini di remove untuk ini hidden. Nah, untuk batasan ini hidden juga, ini di remove. Lalu ini selanjutnya ada font, title font-nya kita ubah jadi 10k. Nah, dengan jangan lupa di bold. Kemudian kita untuk item font-nya jadi 10 juga, regular saja untuk size-nya 12. Lalu pada bagian kolomnya kita apa jadi 2. Nah, kita akan atur spacingnya, keterangan di spacing, contohnya di title spacing ini kita bisa ubah sesuaikan. Untuk group space-nya kita bisa atur juga, untuk simbol space-nya kita atur juga. Nah, untuk kolom space-nya sesuaikan lagi kok, karena kontur yang kita hapus itu juga menambahkan kontur. Nah, untuk sungai dan jalan kita atur dulu, lalu sesuaikan dengan abjad dengan cara bisa klik warna bawah ini atau atas ini, lalu ubah seperti ini. Selanjutnya kita akan buat kontur dengan cara add shape, menggunakan add polygon, lalu kita bikin polygon seperti kontur. Nah, ini kita copy aja, kita sesuaikan kontur simbol konturnya, lalu properties kita ubah colornya, terus sesuaikan dengan warna kontur, kita copy dan kecilkan. Yang ini pada kontur di dalam ini kita ubah stroke width-nya jadi kecil tipis aja, lalu kita akan menambahkan teks terlebih dahulu. Kita bikin contohnya 100 meter, kemudian ubah romannya jadi Times New Roman, tidak usah di bold. Nah, size-nya kita sesuaikan, lalu kita buat kotakan untuk bagian belakangnya, terdapat enggak ini bisa diginiin, lalu seperti ini. Nah, kita pergi properties, rectangle, stylenya di brush, ngebrush, terus stroke colornya di transparan, lalu kita seret di sini 100 meternya juga. Nah, sesuaikan, lalu menambahkan keterangan kontur dan letakkan di sebelahnya kontur, pakai copy paste aja teks atau. Nah, ini bisa membuat garis pembatas lagi, lalu menambahkan garis membuat sumber peta setelah itu. Nah, jika sudah, nah ini sumber petanya dan garis pembatas lagi, terus sistem koordinatnya cara kita di copy aja, tambahkan add new level layout. Nah, setelah itu buat koordinat peta dengan insert lebih dahulu. Tapi sebelum itu kita menambahkan garis pembatas. Nah, insert kita copy terlebih dahulu. Nah, levelnya lalu kita tambahkan insert seperti ini. Nah, setelah itu keterangan insert akan membuat garis bantu di guide, selalu bikin garis bantu lagi disesuaikan untuk garis, tapi untuk bagian gridnya itu setengah aja 0,5. Nah, di sini ada 220, lalu ada 400 juga aku pakai. Oh iya, kan di pindah lagi ke yang ini cara lanjut. Nah, di situ yang semua harus ditambah, dan di sini itu batas provinsi sama batas kabupaten dari kota jadi bagian. Nah, udah terus jadi double di bagian ini kita di kabupaten ini di kanan properties, lalu langsung lagi terus ini di garis, terus kolomnya jadi kabupaten di supply. Oke, baik banget, jadi double semua. Terus di kanan change color, ubah warnanya di warna putih. Change warnanya jadi warna putih. Nah, setelah itu kita cari dalam penelitian macamnya tegal, change color, dan kita punya sini di profilnya jadi warna kuning. Oke, oke, untuk kita label, pilih single label, lalunya di kabupaten, teksnya jadi teks informasi jadi teks roman, no slash, ya, apa apa tidak apply. Oke, selanjutnya lalu gratis di dalamnya buat main function objeknya nanti fungsi. Oke, ya. Nah, fungsi kan, terus ini keterangan gratis bisa sesuai diganti polygon. Oke, lalu klik di bawah, lalu lighting, nantinya kita akan lalu lalu di properties, simulasi kategoris, levelnya di tangan, terus classify, mas coba ini jadi warna biru. Oke, oke, kan, terus di properties, di label, ini segala labels, label dia, label bisa keterangan, terus size-nya jadi kecilan, terus ah lalu berapa kan, grafisnya di checklist, terus apply. No, mau coba enggak ya, betulnya lagi ini teksnya nanti ini kalau di bantu di luar. Oke, terus oke, nah ini oke ya. Lalu kita balik ke yang data cell dulu. Nah, di sini kita mau nambahin angle dulu di sini. Gimana nih? Di sini edit angle, sesuaikan sama garis bantu. Lalu selanjutnya kita tambahin peta Remax. Tapi ada kan ini ya. Add new method layout. Nah, di sini soalnya disesuaikan dengan bisa disesuaikan ini. Mau banget. Di bagian ini kita mau ke item properties. Properties, properties. Nah, soalnya kita sesuaikan di sini pakai beda. Nah, dua. Ini terus kamu bisa cek dua kan? Nah, buat pindah ini kita set set. Oh, ini masuk kan?
loading ini tadi, Kak. Ya, boleh, Kak. Mungkin itu ke sini. I still remember. Like the secrets we never out, and we should tell us. Itu wajib banget. Dari sini tadi, Daud, properties, level 9 volt ya guys, ya, volt. Jadi oke. Hmm, jadi ada, udah seperti ini. Kita menambahkan, oh iya, bagian ini jangan lupa, bagian checklist. Hmm, jadi kita menambahkan grid. Nah, di grid ini, verify grid, di sini sesuaikan aja. Misal itu, gue sama, mau ibu. Lalu ini, kita ganti WS, oke. Lalu di close, terus simbol lain berganti warna jadi warna merah. Biarnya sama aja. Lalu, merah, atau warna biru. Nah, terus, oh, ini stop grid ya. Hmm, terus, sini, kok simbol itu? Terus gridnya jadi sama aja. Oke, lalu, selanjutnya, draw coordinates. Bentuknya pada datangnya ada kotak sendiri dulu. Terus, misalnya juga kotak sendiri. Di sini bisa klik. Lalu, pokoknya cari dimensi yang default. Ukurannya pakai Anja. Oke, 7. Oke, Anja. Kemudian koordinat kita jadikan 1. Lalu, kita praktikal yang di back. Terus yang cari sambil. Terus, thickness-nya 0,5 aja. Oke, lalu selesaikan. Hasilnya jadi seperti ini. Kita save, atau kita set SPF. Isinya, install sudah. Udah selesai kan? Tekan save. Save aja. Lalu kita save as. Export SPF. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.